Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, terkait dengan rekonstruksi pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Yang Anda saksikan adalah gambar di mana ini adalah rumah pribadi dari Irjen Verdi Sambo di Saguling di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Bahwa rekonstruksi di rumah pribadi di Saguling, Duren 3, Jakarta Selatan, ada 35 adegan yang telah dilakukan di sana dan selanjutnya rekonstruksi akan dilanjutkan di rumah dinas. Ini dia rumah dinas dari Irjen Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Nantinya di rumah dinas ini akan ada 27 adegan yang diperagakan dan di mana di rumah dinas ini juga peristiwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua terjadi. Dan kita akan melanjutkan perbincangan kita terkait dengan rekonstruksi pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, mantan Kabar Eskrim. Pak Ito, dari rekonstruksi yang berlangsung tadi di rumah pribadi di kawasan Saguling, Duren 3, Jakarta Selatan, bahwa kita terlihat bersama bahwa Verdi Sambo mengenakan pakaian tahanan, didampingi pengacaranya dan juga menggunakan borgol begitu. Lalu sementara para tersangka lainnya tidak. Apa yang memang menjadi pandangan Anda, apa yang Anda lihat dari rekonstruksi hari ini? Yang pertama untuk masalah pakai borgol ya, kalau baju tahanan itu lazimnya memang harus pakai ya, karena statusnya tahanan. Tetapi kalau borgol itu juga ada pertimbangan-pertimbangan dari penyidik ya, yang saya juga tentunya tidak mengetahui secara pasti, karena itu pertimbangan subjektif ya, bahwa yang bersangkutan harus diborgol kenapa, itu udah ada pertimbangan sendiri ya. Nah, saya kira mungkin untuk masalah ini juga tidak menjadi satu hal yang khusus gitu ya, yang tidak yang spesifik ataupun yang bersifat akan mempengaruhi pelaksanaan rekonstruksi ya. Jadi masalah menggunakan borgol ataupun tidak menggunakan borgol kembali itu adalah merupakan daripada pertimbangan subjektif daripada penyidik ya. Oke, tadi Pak itu juga menyebutkan bahwa ya bukan hal yang, dan ini bersifat subjektif begitu dari penyidik, tapi yang dipastikan bahwa lazimnya menggunakan pakaian tahanan. Lalu bagaimana dengan Ibu Putri yang menggunakan pakaian putih-putih pada saat rekonstruksi? Nah itu sama juga ya, karena kan kita melihat bahwa Ibu Putri ya, kalau kita secara normatif Ibu Putri kan saat ini beliau disangkakan pasal 30, 340, 338 ya, 5556. Nah kalau kita menggunakan pasal KUHP, pasal 21 ayat 1, kan di sana ada 3 hal yang pertimbangan subjektif penyidik, yaitu diduga takut melarikan diri, mengulangi perbuatan, atau merusak barang bukti, kan ini tidak mungkin. Tapi dalam pasal 21 ayat 4 itu ada satu ayat mengatakan kalau ancaman hukumnya di atas 5 tahun, maka yang bersangkutan harus ditahan. Dan memang ada prosedur untuk pembantaran ya. Pembantaran ini biasanya dilakukan di rumah sakit Polri ya, atas rekomendasi maupun penilaian daripada dokter Polri ya, dokter dari Polri. Nah, kalau saat ini Ibu Putri belum ditahan, kemudian juga masih menggunakan pakaian preman, ya saya kira mungkin kembali kepada itu ada pertimbangan-pertimbangan subjektif daripada penyidik. Bisa saja menggunakan teknik atau strategi membuat orang nyaman supaya orang itu bisa menceritakan apa adanya, bisa saja ya. Tapi saya kira yang bisa menjawab secara pasti adalah penyidik yang menangani kasusnya Ibu PC ini. Yang juga menjadi perhatian masyarakat adalah soal Barada Eliezer yang memang menjadi justice kolaborator. Anda melihatnya seperti apa? Apakah penerapan Barada Eliezer sebagai justice kolaborator ketika memang dibandingkan dengan negara-negara lain merupakan hal yang lumrah, hal yang sama dilakukan oleh negara lain kalau kita membandingkan Indonesia dengan negara lainnya? Pak Ito. Ya, saya kan pernah juga mengikuti pendidikan di beberapa negara di Amerika, di Eropa ya. Bahkan saya melihat sendiri tempatnya orang-orang yang diberikan satu privilege ya, atau sesuatu kekhususan. Misalnya kalau seorang menghadapi satu kelompok yang sindikat ya, atau geng ya di Amerika, atau kartel. Nah mereka itu sebagai saksi kadang-kadang tidak dihadirkan secara langsung. Tetapi yang bersangkutan kemudian diberikan identitas lain ya, kemudian diberikan fasilitas dan lain sebagainya, dan ditempatkan di satu tempat yang jauh. Satu kota itu dia tidak saling mengenal. Saya pernah ke sana. Oke, kemudian, Pak Ito, mohon maaf saya potong sebentar. Kita akan lihat bersama ini
rekonstruksi yang berlangsung di Duren 3 Jakarta Selatan. Sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Alvania Rizky di sana. Pak Ito, kita sama-sama melihat ya Pak Ito ya, bagaimana rekonstruksi di Duren 3 Jakarta Selatan yang rencananya akan dilakukan 27 adegan di sana. Alvania Rizky. Iya. Oke. Iya, Reza. Alvania Rizky, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi rekonstruksi pembunuhan berencana Brigadir Yosua di rumah dinas di Duren 3 Jakarta Selatan? Iya, Reza dan juga saudara, rumah dinas di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan, tepatnya di Komplek Polri, ini menjadi TKP kedua yang akan dilakukan rekonstruksi pada siang hari ini. Menurut informasi yang kami dapat bahwa rekonstruksi pertama yang dilakukan di rumah pribadi di Jalan Saguling, Jakarta Selatan ini sudah selesai dilakukan dengan 35 reka ulang dan akan dilanjutkan dengan reka ulang di TKP di rumah dinas, yaitu di kawasan Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Saat ini di kawasan atau di sekitar rumah dinas dari Verdi Sambo ini dijaga ketat oleh petugas Makobrimob dengan senjata lengkap, dan juga kami awak media hanya bisa mengakses area luar saja sembari menantikan rombongan dari kawasan rumah pribadi Saguling akan tiba di rumah dinas di Duren 3 yang informasinya jaraknya ini memang tidak terlalu jauh, hanya 400 meter saja. Dan saat ini informasinya rombongan ini sudah akan segera berangkat dari rumah di Saguling untuk kemudian melakukan rekonstruksi di rumah dinas ini, di mana TKP rumah dinas Verdi Sambo ini menjadi TKP lokasi kejadian penembakan yang terjadi pada informasinya yang kami terima, yaitu pada 8 Juli 2022 lalu. Nantinya akan ada 27 adegan sesuai yang diinformasikan oleh Irjen Dedi Prasetyo, Kadif Humas Polri, dan kemudian akan diketahui untuk mengkonfirmasi lagi kecocokan keterangan dari para tersangka yang sudah didalami oleh penyidik dalam hal ini, yaitu ada tersangka utamanya Verdi Sambo, kemudian Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan juga Barada Eliezer. Tadi pada rekonstruksi pertama kita tahu Barada Eliezer ditemukan langsung dengan Verdi Sambo, walaupun tidak ditunjukkan begitu ya di layar yang sudah disediakan untuk awak media, tetapi dipastikan oleh pihak kepolisian bahwa Barada Eliezer ini hadir langsung dan melakukan reka adegan tindak pidana yang terjadi pada 8 Juli 2022 lalu di hadapan juga tersangka Verdi Sambo, dan hal serupa juga akan dilakukan di TKP rumah dinas Duren 3, di mana ini merupakan informasi yang berhasil didalami oleh penyidik bahwa Barada Eliezer ini melakukan penembakan di rumah dinas ini beserta juga dengan yang dilakukan oleh Verdi Sambo kala itu, sehingga bisa dipastikan bahwa kelima tersangka ini akan turut serta dalam proses reka ulang adegan tindak pidana penembakan yang terjadi pada 8 Juli 2022 lalu. Reza. Kita juga masih menunggu berarti Alvania Rizky di rumah dinas Duren 3 Jakarta Selatan, di mana jaraknya kurang lebih 400 meter dari rumah pribadi Verdi Sambo di Saguling, Jakarta Selatan. Terima kasih Alvania Rizky, jurnalis Kompas TV dari Duren 3 Jakarta Selatan. Dan kita kembali melanjutkan dialog dengan Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, mantan Kabar Eskrim. Tadi Pak Ito menyebutkan bahwa ketika kasus ini terjadi di luar negara Indonesia akan ada penghargaan untuk istilahnya orang-orang seperti Barada Eliezer, diberikan identitas baru, diasingkan dari negaranya tersendiri di tempat tertentu. Apalagi yang memang mendapatkan privilege yang tadi Pak Ito sampaikan? Ya, tentunya Mas Riza beda ya, antara di negara sana. Eropa kan bisa berganti kewarganegaraan. Kalau di sini kan kita punya sistem hukum yang berbeda. Tentunya yang bersangkutan nanti harus mengikuti dulu proses hukum. Hakim akan memutuskan apakah yang bersangkutan bisa diberikan semacam dikenakan pasal yang bisa membebaskan dari apa yang dilakukan. Tapi jangan lupa bahwa ini kan ada korban ya.
tentunya keluarga Brigadir J juga ingin mendapatkan keadilan ya di sini. Karena kan kalau dilihat daripada konstruksi kasusnya, yang bersangkutan ini masih dikaitkan dengan upaya yang menimbulkan aib, dan tentunya pasti dari pihak keluarga Brigadir J tidak akan terima. Dan di sini kan Mabes Polri sudah sedemikian transparan ya, transparan untuk bisa mengungkap kasus ini, dan tentunya kepada Brigadir E ini sebagai anggota yang masih anggota Polri saat ini, dia belum di PTDH, ataupun mungkin dia tidak di PTDH, nanti tergantung daripada sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. Ya, saya kira mungkin kalau yang bersangkutan kembali kepada kesatuannya, dikembalikan ke kesatuannya, tentu menjadi tanggung jawab pimpinan kesatuannya untuk menjaga yang bersangkutan ya. Tapi tetap yang bersangkutan memiliki semacam satu beban moral ya, karena yang dilakukan adalah menghilangkan nyawa orang, dan itu tentunya itu menjadi satu pertanggungjawab sendiri pribadi yang bersangkutan dengan keluarga Brigadir Joshua ya. Tapi untuk masalah remisi dan lain sebagainya tadi disampaikan oleh dari LPSK, saya kira Pak Roni itu yang akan diperoleh yang bersangkutan nanti ya. Oke. Sistem hukumnya beda ya. Oke, kita jeda sejenak dulu Pak Ito, nanti kita akan kembali berbincang usai jeda iklan. Jadi Anda tetap menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Sejumlah penjagaan ketat dari Makobrimob ini menjaga rumah dinas dari Irjen Verdi Sambo. Ini adalah di rumah dinas Irjen Verdi Sambo yang dijaga oleh petugas Brimob. Dan ini nantinya akan ada 27 adegan yang diperagakan para tersangka terkait dengan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Kita juga masih menunggu rekonstruksi akan dilakukan di rumah dinas karena memang perjalanan dari rumah pribadi Irjen Verdi Sambo di Saguling, Jakarta Selatan yang kurang lebih 400 meter menuju rumah dinas di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Kita lihat bersama Saudara, ini rekonstruksi juga nantinya akan berlangsung. Total ada 78 adegan, di mana tadi kita juga bersama-sama melihat ada 35 adegan di rumah pribadi Irjen Verdi Sambo, dan nantinya ada 27 adegan di rumah dinas Duren 3, Jakarta Selatan. Kita kembali bergabung dengan Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, mantan Kabar Reskrim. Pak Ito, ini juga kita sama-sama masih menunggu rekonstruksi yang rencananya ada 27 adegan diperagakan di rumah dinas, di mana menurut Pak Ito tadi juga bahwa ini merupakan adegan yang cukup penting karena peristiwa pembunuhan terjadi di sana. Dan tentunya ini juga menjadi perhatian banyak masyarakat, begitu pasang mata yang menyaksikan bersama di Kompas TV dan juga channel YouTube Polri TV. Anda melihatnya dalam reka adegan 27 reka adegan yang berlangsung di rumah dinas ini, apa yang memang nantinya menjadi poin dari rekonstruksi tersebut? Apa yang nantinya akan dicari? Menurut saya, kalau untuk yang menjadi poin penting adalah adegan-adegan yang menggambarkan tentang unsur-unsur pidana sebagaimana yang disangkakan ya, pasal 340, pasal 338 ya, 555 dan 56. Itu yang paling penting karena kan sekarang penyidik ingin mengetahui sejauh mana peran daripada masing-masing orang ya yang terlibat dalam kasus itu. Nanti akan dicermati adalah masalah ini, misalnya menyuruh ya. Itu bagaimana caranya dia menyuruh, kemudian menembak, bagaimana cara menembak. Kan nanti akan menjadi pertimbangan hakim apakah memang dilakukan dengan cara kejam atau dilakukan dengan cara spontan ya. Dan juga mungkin mengumpulkan itu kan merencanakan. Nah, itu akan menjadi poin ya. Pada saat mereka dikumpulkan, dikasih tugas masing-masing, nanti kamu ini. Nah itu adegan itu adalah menggambarkan adanya satu perencanaan. Jadi dalam konstruksi itu yang paling penting adalah adegan-adegan yang menggambarkan unsur-unsur pidana yang disangkakan kepada si tersangka itu. Itu yang biasanya lazimnya terjadi dalam rekonstruksi demikian. Oke. Nah pada saat nantinya ini menjadi hal yang penting peristiwa pembunuhan di sana, apakah berencana atau seperti apa nantinya kita juga akan melihat bersama. Hal apa lagi yang memang nantinya menjadi hal yang memang dicari oleh penyidik pada saat rekonstruksi di rumah dinas Duren 3, karena memang ini ada 27 adegan begitu, dan di mana 5 tersangka dihadirkan di sana. Ya bisa saja dalam reka ulang itu ada penambahan ya, ada penambahan hal-hal yang mungkin terlewat ya. Itu bisa terjadi dan lumrah terjadi kah Pak? Oh sangat mungkin, sangat terjadi.
sangat mungkin terjadi ya, misalnya ada penambahan yang selama ini terlewatkan, atau mungkin di dalam berita acara ini kan juga mungkin ada keterbatasan ya dalam berpikir, dalam waktu, dalam kondisi psikisnya. Di situ akhirnya baru ingat tambah. Nah, berarti ini menjadi catatan ya, tambahan catatan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana adegan-adegan itu menggambarkan unsur pidana yang disangkakan itu masuk. Itu yang paling penting ya, yang paling penting. Jadi kalaupun ada semacam penolakannya dari satu pihak, ya itu tidak masalah. Tapi kan keterangan-keterangan saksi lain ini kan nanti akan disatukan, akan saling mendukung. Jadi mana yang betul sebetulnya? Apakah dari pihak tersangka yang menolak ya? Apakah dari saksi-saksi lain mengatakan bahwa itu betul terjadi? Karena kan ini ada satu cerita gitu, ada satu episode, satu film yang masing-masing punya peran sendiri-sendiri, tapi dari peran-peran ini menggambarkan satu cerita film itu gitu. Nah, saya kira mungkin itu yang paling penting nanti dalam rekonstruksi ini ya. Ya, Pak Ito, apakah memang nantinya jika ada penolakan dari salah satu pihak, dari salah satu tersangka pada saat reka ulang adegan di rumah dinas Duren 3 Jakarta Selatan, rekonstruksi tetap berlangsung atau dihentikan hingga akhirnya nanti terjadi satu musyawarah pemufakatan di sana bahwa ini tidak seperti ini kejadiannya, ini begini loh, begitu Pak. Apakah nantinya itu akan terjadi atau tetap dilanjutkan rekonstruksi tersebut? Biasanya tetap dilanjutkan ya Mas Reza ya. Itu paling dilewatkan menjadi catatan. Jadi dilewatkan dan nanti penyidik kan tadi saya bilang penyidik sudah punya ceritanya gitu. Ya. Nanti penyidik akan mendiskusikan dalam biasanya diskusi antara penyidik kira-kira dengan penolakan ini bagaimana dengan kaitannya dengan keterangan-keterangan saksi lainnya ya. Nanti kalau keterangan saksi yang lainnya mengatakan kesimpulannya adalah ya sesuai dengan yang tidak sesuai dengan yang ditolak, ya penyidik pasti tetap tidak akan memperhatikan atau tidak mengindahkan penolakan. Karena penolakan itu kan bisa saja tadi kan bahwa seseorang yang diancam dengan hukuman berat, dia akan berusaha untuk bagaimana mengelak. Kecuali orang itu memiliki jiwa satria, dan saya kan sudah mengakui semuanya, kemudian dia menerima. Tapi sejauh ini saya melihat belum ada ya penolakan dari pihak tersangka FS ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa lancar lah, satu hari ini bisa dilaksanakan selesai. Saya kira tinggal menunggu petunjuk jaksa pemberkasan dan kasus ini bisa naik ke atas ke pengadilan ya. Kira-kira gitu. Oke. Nah, ketika tadi pada saat rekonstruksi nanti selesai dan harapan bahwa dari rekonstruksi ini bisa segera naik ke pengadilan begitu. Kira-kira butuh waktu berapa lama dan apa saja memang perlu dilengkapi menurut Pak Ito? Relatif. Karena sekarang bolanya di tangan jaksa ya. Jaksa kan sekarang kita sudah kirimkan berkas ya, kecuali berkas Bu PC ya. Kalau nggak salah Bu PC juga sudah dikirim ya. Nanti jaksa akan mempelajari, mempelajari, kemudian memberikan petunjuk ya. Kalau memang masih ada kurang tuh biasanya namanya P18. Oke, ini ada 4 berkas Pak yang sudah dikembalikan penyidik Pak. Ya, berarti kan sudah dikembalikan itu P18. Ya nanti kalau dikirimkan lagi masih ada yang kurang, dikirimkan P19 ya. Kemudian kalau sudah P19 dikembalikan sudah dianggap lengkap, baru namanya P21. Ya. P21 pun belum menyerahkan tersangka dan barang bukti. Nanti kalau udah P21 tahap kedua baru tersangka, barang bukti dan berkas dikirim ke pengadilan, ke kejaksaan, dan tugas polisi sudah selesai. Tapi di sini kan dikaitkan dengan masalah obstruction of justice ini masih ada pekerjaan rumah lagi. Yaitu pertama harus dibuktikan melalui kode etik dulu. Nanti sidang kode etik akan menentukan apakah terhadap yang bersangkutan ini patut diduga untuk terlibat kasus pidana. Nah, kasus pidana tidak menutup kemungkinan tersangka FS ini akan diminta lagi keterangan sebagai saksi mahkota ya, saksi mahkota di sana. Jadi di sini memang prosesnya masih panjang sih sebetulnya menurut saya ya. Demikian. Oke, nah reka ulang atau rekonstruksi ini juga menjadi salah satu pelengkap berkas tersebut atau seperti apa? Ya, Gitu. betul, pelengkap berkas. Pelengkap berkas meskipun di sana tidak menjadi sesuatu yang bersifat sangat signifikan ya untuk masalah materi kasus. Karena materi kasusnya itu kan sudah tertuang dalam berita acara pemeriksaan ya. Baik tersangka maupun, dan itu adalah alat bukti. Rekonstruksi ini tidak termasuk dalam alat bukti, tetapi dalam skep Kapolri 2105 tahun 2000 itu disebutkan bahwa teknik-teknik dalam penyidikan ya itu adalah digunakan antara lain interview ya,
konfrontasi, kemudian rekonstruksi. Nah, itu yang salah satu di antaranya adalah teknik yang digunakan untuk bisa menggambarkan kalau membuat satu cerita itu skenarionya dibuat dalam satu film. Nah, filmnya inilah, peragaan inilah yang dilihat apakah peragaan ini betul-betul lebih menggambarkan kasusnya secara utuh atau tidak. Nah, tentunya ini nanti akan membantu daripada hakim untuk bisa menentukan kasus ini ya. Karena hakim kan yang nanti akan menentukan semuanya. Jadi Oke. boleh saja orang dalam rekonstruksi itu dia tidak mengakui, tetapi hakim akan melihat rangkaian atau kaitan dengan saksi-saksi yang lain, apakah nyambung tidak dengan unsur pidana yang disangkakan. Nah, hakim akan memutuskan di situ. Iya, terakhir Pak Ito, ini dari rekonstruksi yang dilakukan penyidik di rumah pribadi dari Irjen Verdi Sambo, ada 35 adegan di sana. Apa yang memang menjadi catatan dari pandangan Pak Ito yang nantinya akan dilakukan rekonstruksi kembali di rumah dinas Duren 3 Jakarta Selatan? Karena itu kan TKP-nya kan 2 ya. Sebetulnya kalau dengan ditambah dengan Magelang 3 ya. Jadi kalau TKP yang sekarang di rumah pribadi itu kan awal daripada berangkat ke rumah dinas. Tapi yang TKP utamanya itu adalah di rumah dinas. Di rumah dinas. Nah, ini yang nanti tentunya yang lebih banyak untuk pendalamannya di sana. Kan korban terjadinya pembunuhan ya, ataupun pembunuhan berencana itu adalah terjadinya di TKP Duren 3. Kemudian di sana juga Ibu PC kan hadir, kecuali kalau Ibu PC nggak hadir tidak bisa kita kaitkan ya. Oke. Tapi karena yang di sana yang ditanyakan adalah orang yang melihat, mendengar atau mengetahui. Nah, minimal dia Baik. mendengar.